Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala PAUD terpadu TK Kabdi Kasih Ibu Mardawati. Ya, hari ini adalah kegiatan sebagai penilaian kinerja praktek kinerja dari kepala sekolah tentunya. Jadi sebenarnya pekerjaan yang dilakukan kepala sekolah yang kau mau dinilai itu adalah pekerjaan sehari-harinya, itu sebenarnya. Nah, fokusnya hari ini adalah kaitannya dengan observasi praktik kerja kepala sekolah yang ada di rumah pendidikan. Dulu ada PMM itu kan, nah ini kan fokusnya dengan itu. Saya sebagai perpanjangan dinas pendidikan ingin melihat praktek kinerja dari kepala sekolah itu dalam memfungsikan komunitas pelajarnya. Jadi dalam kaitan ini ibu kepala sekolah itu nanti akan menyampaikan bagaimana memfungsikan komunitas belajar, lalu kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Ujungnya adalah bagaimana hasil belajar siswa itu meningkat. Ya, jadi seperti itu konsepnya. Nanti kalau ibu melakukan tanya jawab dan sebagainya, silakan respon biasa, natural ya. Sehingga itu merupakan bagian dari praktek yang dilakukan oleh ibu kepala sekolah terhadap guru itu seperti biasa-biasanya. Ya, mungkin itu pengantar dari saya. Saya rasa cukup. Di sini dulu, silahkan nanti Ibu Mardawati melakukan aktivitas kegiatan komunitas belajar itu seperti apa yang dilakukan, silahkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kemudian pada hari ini dan guru yang telah siap pada hari ini, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita dan besar Muhammad SAW. Dan pada hari ini kita aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi aktivasi komunitas belajar itu adalah sebuah kelompok untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dan tenaga pendidikan belajar bersama dan berbagi praktik secara teratur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar anak. Dan tujuan komunitas ini adalah pembelajaran ini meningkatkan kompetisi guru, menciptakan interaksi dan kolaborasi yang efektif serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Terus manfaatnya peningkatan kompetensi, berinteraksi dan berkolaborasi ini membantu kita saling mendukung, berbagai ide, dan ketika kita menyusun pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dampaknya nanti setelah kita melakukan komunitas pembelajaran itu, hasil belajar anak yang lebih baik, terus metode pengajar yang lebih inovatif, kreativitas dan inovasi guru. Terus dengan itu yang bagus dan baik. Untuk komunitas pembelajaran ini kita bisa dalam suatu pembelajaran itu anak-anak kita sering banyak kegiatan mereka yang tidak menarik, maksudnya tidak
ada pelajaran yang tidak disukai seperti mereka berdoa sebelum belajar itu kan anak itu tidak mengikuti dengan baik, terus mengerjakan dengan mengerjakan tugasnya tidak selesai. Kebanyakan anak-anak itu karena kemungkinan mereka itu kan anak-anak itu tidak, atau pelajaran yang kita berikan itu tidak menyenangkan atau kurang berminat. Nah, jadi di sini sesuai visi misi sekolah kita dan kurikulum yang kita punya, nah, di situ kita harus meningkatkan supaya anak itu bisa belajar dengan efektif, dan guru-guru bagaimana kita bisa membuat suasana belajar yang lebih baik dan menyenangkan untuk anak-anak di kelas kita. Nah, apa saja kegiatan serta belajar yang bisa kita lakukan bersama, seperti apa? Di setiap kelas masing-masing itu kan berbeda permasalahan yang ada. Di kelompok A misalkan ada anak yang seperti apa kan, mereka beraneka ragam. Bagaimana kita bisa anak itu kita bisa memberikan pelajaran yang tidak memberikan mereka cepat bosan atau mereka tidak menyukai pembelajaran tersebut. Nah, seperti masuk sekolah sebelum belajar kita melakukan kegiatan sebelum berdoa, kita melakukan seperti stretching dulu supaya mereka tidak bosan dan tidak jenuh. Karena anak TK ini pada umumnya mereka itu hanya memikirkan kebanyakan bermain. Nah, di saat mereka bermain, bagaimana cara upaya kita mereka bermain itu bermain sambil belajar. Jadi komunitas belajar ini kita harus guru saling memberikan pengalaman atau pengetahuan sesama guru, bagaimana cara kita supaya anak ini bisa lebih fokus belajar yang seperti apa. Nah, mungkin permasalahan kita kan masing-masing beda. Ada anak, misalkan ada anak yang jarang turun, ada yang jarang turun. Itu karena apa? Apakah mereka anak itu kan bisa kan anak itu kita tidak menyukai suatu pelajaran hari ini, dia cenderung menolak. Dia mengambil aktivitas yang mereka senangi aja. Nah, jadi itu kita sama guru itu solusinya seperti apa, kita rembuk secara bersama-sama seperti apa, kita cari permasalahannya seperti apa. Jadi komunitas belajar ini memberikan kita pengetahuan yang lebih banyak dengan adanya diskusi dengan guru, dan terus menggunakan hasil belajar anak seperti apa. Anak itu kan kalau belajar kan banyak kerjanya itu tidak tuntas. Jadi seperti apa supaya anak itu menyenangi sesuatu yang kita berikan itu seperti apa posisinya. Membuat suasana belajar yang lebih baik dan menyenangkan untuk anak-anak di kelas kita. Sesuai kurikulum kita yang ada, seperti apa
kebanyakan kan mereka itu aja bermain dan terus berdoa. Saat mereka kita berdoa mereka lari-lari atau seperti apa. Jadi itulah kita bagaimana ya solusinya. Oke, dari saya pribadi selaku guru dari kelompok A, adapun permasalahan dari kelas kami baik itu dari segi kehadiran atau metode pembelajaran, tapi yang paling sering saya hadapi itu dari segi kehadiran. Ada beberapa anak yang tidak hadir, contohnya seperti Ananda Dipani, Ananda Laras, dan Nurul. Itu mereka tidak hadir dengan alasan yang bermacam-macam. Ada yang nggak hadir karena alasan orang tua yang kewalahan di rumah, ada juga yang nggak hadir karena tidak suka dengan pembelajaran atau mereka bosan. Nah, di kelas A, saya selaku guru pribadi, cara saya mengatasi masalah tersebut yaitu dengan memberikan metode pembelajaran yang lebih menarik, seperti memberikan sebuah video pembelajaran yang dapat menarik perhatian mereka dalam belajar. Mungkin itu dari kelas saya, Bu. Dari kelompok B. Ada beberapa anak bermasalah tentang baris dan berbaris setiap melakukan berdoa, tidak bisa mengikuti pelajaran dengan benar, dan bagaimana cara mengatasi dan solusinya. Sebenarnya kita kan punya kurikulum. Dan di saat kita belum memulai tahun ajaran yang baru, kita komunitas ini kita melibatkan orang tua wali murid untuk memaparkan kurikulum kita yang ada di sekolah ini seperti apa. Mungkin yang seperti itu, atau terus apa tadi yang kedua? Kehadiran ya. Kehadiran. Terus kehadiran itu bagaimana kita bisa anak itu kita mendengarkan dulu apa saja alasan mereka tidak hadir terlalu lama, dan kita bisa membicarakan itu dengan orang tua. Nah, di saat berbaris itu mungkin kita bisa sebelum berbaris kita melakukan apa ya namanya, untuk melakukan sesuatu kegiatan yang menarik. Yang sebelum kegiatan berbaris kita melakukan seperti yang bisa memancing anak itu untuk memulai untuk berbaris, misalnya kuiskah apakah yang bisa untuk memancing anak itu untuk tidak lari ke larian. Kalau berdoa ya mungkin memang kalau di kelompok AB ini kadang saya lihat tuh anak-anak itu banyak yang lari-lari tanpa berdoa. Itu mungkin kita adakan juga seperti mereka itu yang belum, misalnya dia itu anak ATK ini sebenarnya dia bosan dengan satu hari ini kegiatan kita, hari ini misalnya sebelumnya ini, besok dia menginginkan, anak-anak TK ini dia menginginkan menginginkan acara kita itu berbeda-beda, acara kayak seperti kita berbeda-beda. Besok hari ini dia bisa cepat bosan, anak TK ini. Anak TK ini cepat bosan, dia jenuh dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, jadi untuk komunitas belajar itu yaitu kita harus meningkatkan berkolaborasi dengan secara kelompok untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, supaya nanti kita ini
tujuannya itu meningkatkan kompetensi guru, kompetensi itu pengetahuan kita seperti apa, itulah tujuannya komunitas pembelajaran ini. Terus menciptakan interaksi yang berkolaborasi dan pembelajaran yang benar-benar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran anak, itu tujuannya. Nah, dan supaya manfaat kompetensi pendidikan ini bisa kita saling mendukung, berbagi ide, dan kita menyusun pembelajaran yang kreatif. Maksudnya itu kita bisa pengalaman kita untuk berbagi ide permasalahan-permasalahan yang ada. Misalkan anak ini, kita kalau ada komunitas pembelajaran itu kita saling berbagi, jadi yang ringan, yang berat bisa jadi ringan. Dampaknya kita akan melihat hasil belajar anak yang lebih baik. Nah, karena kita berdiskusi bersama-sama mencari solusi permasalahan yang kita hadapi di masing-masing kelas yang mungkin permasalahannya berbeda-beda. Dan dengan adanya komunitas pembelajaran ini, semoga hasil belajar anak kita lebih baik dan lebih mengajar kita dan lebih baik, dan kita juga kreativitas dan inovatif dalam mengajar anak-anak.